Happy cuan, sobat investor semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan prediksi mingguan ya untuk market falas atau valuta asing atau forex ya untuk 1 minggu ke depan. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, ini yang saya gunakan ya, sudah muncul ya. Ini adalah online trading saya menggunakan format MetaTrader 5 ya. Kemudian saya juga menggunakan seperti biasa ya, saya selalu spesialisasinya adalah di algo trading ini ya, MT5 menunjukkan algo trading ya di situ ya. Ada beberapa kombinasi sistem algo trading yang saya gunakan. Perlu Bapak Ibu ketahui, algo trading ini adalah sistem yang terkini ya, update berdasarkan teknologi terkini, mengkombinasikan lebih dari 10 indikator digunakan secara bersamaan, kemudian dikombinasikan dengan pengolahan data-data algoritma, serta kecerdasan buatan untuk bisa memberikan informasi kepada kita selaku trader atau investor untuk mengambil posisi yang akurat ketika berada di pasar. Baik, saya akan melakukan analisa terhadap beberapa pair ya, pair yang biasanya saya akan mengutamakan major pair ya, beserta komoditas terlebih dahulu ya. Baik, saya akan mulai dengan komoditas terlebih dahulu. Dalam hal ini, komoditas yang saya hendak analisa adalah XAU ya, atau gold. Ya, kita bisa lihat ini adalah sistem algo trading saya. Ya, ini kalau kita lihat indikatornya ini ya. Nah, ada lebih dari hampir 20 indikator yang digunakan bersamaan. Kemudian selain itu saya masih mengkombinasikan dengan AutoChartis ya sebagai web penyedia sinyal yang hanya bisa dimiliki oleh yang melanggan adalah brokernya ya, broker tertentu yang melanggan, dan kita tidak bisa kalau perorangan melanggan ya. Ini dari AutoChartis menunjukkan adanya sinyal untuk patternnya resisten, kemudian panjangnya adalah 41 candle, 41 jam ini berarti. Directionnya ke atas, kualitasnya sudah 4 ya, 4 bar yang berwarna biru, berarti cukup kuat. Pattern price-nya terbentuk di 1898. Dan sekarang harga penutupan pada Jumat kemarin atau Sabtu dini hari itu di 1902. Kemudian di sini result type-nya adalah breakout. Jadi sudah terbreakout sehingga untuk XAU ini sinyal kuat untuk buy ya. Nah, kemudian buy-nya di mana itu nanti silahkan cek di akun Trader Family punya saya ya. Saya punya dua sinyal di situ apa? Dua kopi kopi sinyal. Kopi sinyal ada dua saya di Trader Family. Namanya adalah Eka Signal Profit dan Market Cyper. Eka Signal Profit itu kemarin saya masih coba-coba ya, dan yang sinyal yang nanti lebih serius adalah di Market Cyper ya. Silakan dicari itu di aplikasi Trader Family, dan di sana lengkap sinyal saya selama 1 minggu ke depan, dan bisa di copy trade ya, bisa di copy trade melalui aplikasi Trader Family. Nah ini ya, ini kalau kita lihat di time frame 1 jam masih bullish ya, masih bullish. Bullish, coba kita lihat dari yang time frame lebih panjang ini ada
selendang warna hijau, jadi bullish ya. Kemudian ini pattern tadi yang dibentuk oleh autochartist, ada peak movement ya di sini, artinya ada candle yang berwarna sama hijau itu berturut-turut selama 25 hari. Ya, ini peak movement-nya sudah terjadi hampir 1 bulan untuk market emas ya. Dan bisa kita lihat di sini ini hijau berada di atas artinya ini bullish. Kemudian ini juga selendang hijau ini sudah tembus ke atas artinya bullish. Kemudian di sini juga ada sinyal arrow ke atas. Artinya bisa buy kalau time frame jangka panjang ya, swing trade itu bisa sejak tanggal 17 Maret itu bisa buy ya, sampai dengan sekarang itu masih buy, atau masih bullish. Itu ya. Kemudian ini dua algo trading saya menunjukkan hal yang sama. Di time frame 4 jamnya juga sama. Selendang hijaunya itu begitu tebal dan ini juga MACD begitu tebal dan ada koreksi sedikit ya untuk ini selendang warna pink itu sudah mulai muncul dan ada arrow mengarah ke bawah juga sudah mulai muncul. Nah, biasanya saya mengambil untuk entry saya mengambil di time frame H1. Di angka mana saya ambil? Biasanya saya ambil di angka ini. Ya, di 1882 itu sebagai titik terendahnya bisa kita ambil. Semoga Senin turun ya bisa sehingga kita bisa ambil dan kemudian mantul lagi ke atas. Di mana TP-nya? TP-nya biasanya saya taruh di atasnya ini. Atasnya yang berwarna garis yang berwarna pink ini ya atau violet ya, ini berwarna violet ini saya taruh di atasnya di sini. Biasanya di area biru ini 1912. Seperti itu saya mengambil posisi. Nah, kalau yang tidak ngerti chart ya, tidak bisa menganalisa, bisa langsung copy sinyal saya di EK Signal Profit dan Market Typer ya. EK Signal Profit masih free ya. Nanti kalau sudah subscribernya sudah 100 akan saya buat untuk berbayar. Ya, senyampang masih free silakan di subscribe. Kemudian di Market Typer akan saya setting untuk berbayar langsung ya. Jadi bisa ke EK Sinyal terlebih dahulu, EK Signal Profit. Itu untuk emas. Kemudian kita lihat untuk mata uang Asia terlebih dahulu. Ini saya lihat dulu di time frame yang lebih panjang. Oke, kalau yang ini saya menggunakan CAP channel, GK trend, dan T reversal. Ada 3 juga yang saya gunakan, ada 3 bahkan mungkin 4 ya. Nah, ini ada 4 yang saya gunakan. Belum ditambah dengan autochartist ya. Di autochartist tidak ada sinyal, sehingga mari kita lihat sinyal untuk 4 indikator yang saya gunakan. Ini kalau kita lihat CAP-nya menunjukkan mengarah ke atas, artinya masih bullish, tetapi ada koreksi ya. Ini untuk time frame 1 hari. Kemudian untuk time frame 4 jaman koreksi ya. Dan ini ada titik Fibonacci-nya. Fibonacci 100, 61,8, 50, 38, 23,6 dan 0 ya. Dan ini ada pattern di sini. Untuk autochartist-nya ada sinyal mengarah ke bawah untuk AUD USD dan pattern-nya adalah ABCD. Jadi sudah 28 kali 4 direksinya ke bawah, tetapi kualitasnya masih belum terkonfirmasi. Ya, sebenarnya sudah turun tembus di 100-nya, kemudian dia naik lagi. Itu seperti itu untuk
AUD USD ya, tetapi karena tadi ya secara time frame besar dia sebenarnya naik, time frame besarnya dia naik. Jadi kalau ambil sell itu agak melawan tren ya. Saya tidak melakukan itu biasanya. Ini untuk time frame yang 1 jamnya bisa kita lihat yang seperti itu ya. Jadi kalau key reversalnya sebenarnya sudah ada sinyal untuk buy, tetapi di sini juga sudah ada sinyal untuk buy ya di sini. Nah, kalau sinyalnya buy boleh ya seperti ini, karena time frame jangka panjangnya dia bullish. Itu untuk Australian dollar USD. Kemudian kita lihat USD Japanese yen. USD Japanese yen, kita lihat di sini. Saya juga menggunakan indikator yang sama ya. Dan ini ada dikombinasikan dengan harmonic pattern ya. Ini juga pola yang terbentuk adalah pola A, B, C, D juga, A, B, C, D juga ya ini ya. Ini kalau di time frame daily bullish ya, masih bullish. Kemudian juga sinyal jangka pendek juga bullish. Lalu coba kalau kita lihat ada pattern ABCD ya, kemudian auto chartis. Di sini tidak ada auto chartisnya ya untuk USD JPY, Japanese yen. Nah, ini pola ABCD-nya terlihat ya di sini ya. Ini tadi bullish, kalau yang H1, H4 dia sideways ya. Kemudian ini harmonic pattern-nya lagi. Ini algoritma juga ini ya. Jadi dia menganalisa berdasarkan pola candlestick, kemudian dia tarik garis secara otomatis. Ini kalau kita lihat time frame untuk satu jam ada sinyal buy di sini untuk key reversalnya. Jadi karena ini sejalan dengan time frame besarnya, boleh kita ambil buy. Itu kemudian kita lihat New Zealand ya, New Zealand USD. New Zealand adalah mata uang Selandia Baru. Coba ini ada sedikit error CAP-nya ya, saya lihatkan dulu di time frame 4 jam. Kita lihat di time frame 4 jam. Time frame 4 jam ini ada polanya tidak jelas ya. CAP-nya tidak ada ini. CAP-nya. Nah, ini kalau time frame satu hari sudah jelas ya di sini masih bullish dan ada sinyal untuk buy di sini, tetapi sudah ada pembalikan. Kita lihat untuk auto chartisnya ada sinyal buy, jadi Senin bisa buy. Ini bisa dilihat ya, polanya triangle, pola segitiga, sudah 77 hari terbentuk, directionnya ke atas, kualitasnya ini kualitas 6 bar, jadi sangat probabilitasnya cukup tinggi. Uniformnya juga bagus dan ini semuanya terbentuk komplit, sehingga kita bisa ikutin sinyal buy di sini ya. Untuk NSD USD. Nah, kemudian ini yang time frame 4 jamnya juga masih ke atas mengarahnya ya. Masih ke atas mengarahnya. Time frame 1 jamnya ini ya, di 1 jamnya seperti ini polanya. Jadi ini bisa buy juga untuk NSD USD. Lalu kita lihat mata uang Eropa ya. Mata uang Eropa. Mata uang Inggris terlebih dahulu kita lihat. Kita lihat ya, pound sterling untuk time frame 1 hari
dia ada patternnya consecutive candle ya. Untuk nah ini consecutive candle-nya ini ya yang di kotak ini. Coba kita besarin biar kita lihat. Nah ini ada candle yang membentuk pola konsekutif ya. Tuh. Jadi di time frame 1 hari bullish ya, selendangnya masih hijau. Ini juga hijau dan ini sudah mulai ada koreksi dan ini ada sinyal arrow ke atas. Lalu coba kita lihat di time frame 4 jam. 4 jam juga masih bullish ya. Dan ini juga hijau, tapi tipis hijaunya, mulai menipis sinyal bullishnya. Mulai tidak kuat di time frame 1 jaman. Ini bisa ambil buy ya di sini karena searah dengan pola yang jangka panjang. Nanti kalau mau lebih detail di titik mana silakan nah ini ya di 1 jam itu sudah ada ascending triangle ya. Jadi ascending triangle jadi segitiga yang ascending dan directionnya ke atas, trennya continuation jadi akan berlanjut, quality-nya juga cukup bagus sehingga bisa memperkuat sinyal buy kita. Titiknya di mana nanti bisa lihat di akun saya yang ada di Trader Family. Silakan di subscribe dan di follow. Tuh untuk GBP USD kemudian Euro USD. Euro USD mana pasangannya ini. Coba kita lihat di time frame yang 1 hari terlebih dahulu. Euro USD masih kencang naiknya ya. Dan ini ada pola triangle juga untuk Euro USD ya. Ini pattern detailnya kalau kita lihat. Oh, rising width ya. Ini ada rising width mengarahnya ke bawah ini untuk Euro USD. Trending-nya continuation, quality-nya sangat tinggi sekali. Direction-nya ke bawah. Tetapi ini polanya adalah masih bearish ya. Coba kita lihat yang di time frame H4. H4 juga masih bearish, memang ada koreksi di sini, karena merah di sini. Kemudian H1, H1-nya yang mulai bearish ya. H1 bearish, jadi ini koreksi sesaat ini. Koreksi sesaat untuk kita bisa ambil di koreksinya, jadi buy on weakness ya. Tuh. Coba kita lihat untuk sinyal auto chartisnya, auto chartis directionnya naik. Jadi bisa kita ambil di titik ini. Ya, directionnya naik sudah 58 jam. Ranging continuation kualitasnya bagus, sudah 5 lebih dari 4 itu sudah bagus ya. Dan clarity-nya juga bagus, breakout-nya juga bagus. Nah, kalau pengen tahu detail silakan subscribe akun saya yang di Trader Family ya, untuk membantu saya juga supaya subscribernya banyak dan saya akan memberikan analisa yang bukan sekedar analisa ya, tetapi analisa yang ada dasarnya. Tuh, kemudian coba kita lihat satu lagi terakhir adalah USD Kanada. USD Kanada ya. Polanya bearish, untuk jangka panjangnya bearish. Oh, ternyata ada sinyal juga dari auto chartis ini. Ada big movement ya, artinya big movement ke bawah. Kemudian kita lihat untuk yang time frame 4 jam juga sama, mengarah ke bawah. Ya, directionnya ke bawah ya ini ya. Sudah ada sinyal di H4 untuk sell. Lalu kita lihat untuk H1-nya. H1 juga ada pattern sinyal. Patternnya juga mengarah ke bawah ya. Jadi untuk USD chart itu sinyalnya adalah sinyal sell secara keseluruhan. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Analisa singkat selama 1 minggu ke depan bisa diikuti sinyal saya. Semoga kalian cuan semuanya. Terima kasih.
Happy cuan, salam sehat.